saya Kalisa Darakila dari 1053. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam perizinan usaha. Yang pertama, SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP adalah izin operasional yang diperuntukkan bagi semua perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang perdagangan, seperti menjual barang atau jasa. Fungsi SIUP adalah sebagai alat pengesahan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dalam kegiatan usaha tidak terjadi masalah perizinan. Berapa jenis SIUP tersebut adalah: yang pertama, Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro atau SIUP Mikro. Yang kedua, Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil atau SIUP Kecil. Yang ketiga, Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah. Yang keempat, Surat Izin Usaha Perdagangan Besar. 2. Situ atau Surat Izin Tamat Usaha. Situ adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga hukum setempat. Fungsi surat ini adalah untuk memperoleh izin atas pendirian suatu tempat usaha, perusahaan, atau perkantoran. Tujuannya agar terhindar dari gangguan pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian. 3. NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor pokok wajib pajak biasa disingkat dengan NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ada dua jenis NPWP, yaitu NPWP pribadi dan NPWP badan. NPWP memiliki banyak manfaat di dalam ataupun di luar perpajakan, contohnya persyaratan administrasi dan mempermudah usaha perpajakan. Keempat, NRP atau Nomor Register Pokok Perusahaan. NRP itu sendiri merupakan singkatan dari Nomor Register Pokok. NRP dimiliki oleh polisi atau TNI sebagai tanda bukti bahwa orang tersebut adalah anggota kesatuan yang resmi. NRP atau Nomor Registrasi Produk yang diterbitkan PPMB terhadap barang produksi dalam negeri yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib guna ketelusuran penerapan pengawasan mutu barang produksi dalam negeri. NRP digunakan sebagai dasar pengawasan barang beredar atau market surveillance. Yang kelima, NRB atau Nomor Rekening Bank. NRB merupakan nomor rekening dalam buku bank yang diberikan oleh bank untuk kepentingan segala transaksi keuangan usaha melalui bank. Dokumen yang diperlukan untuk mengurus NRB antara lain: yang pertama, fotokopi KTP atau SIM penanggung jawab atau pemilik. Kedua, kartu contoh tanda tangan pimpinan perusahaan. Ketiga, tanda setoran. 4. Lembar pemberitahuan setoran. Fungsi NRB adalah untuk kepentingan segala transaksi keuangan usaha melalui bank. Yang keenam, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlakukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. Fungsi AMDAL adalah sebagai berikut: bahan perencanaan pembangunan wilayah. Tujuan dari AMDAL ini adalah untuk menjaga kemungkinan dan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan tertentu. Yang ketujuh, izin prinsip yang harus diurus pertama kali. Pengertian lengkap izin prinsip adalah perizinan usaha pertama dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang harus dimiliki oleh setiap investor yang ingin memulai atau membuka usaha maupun menanamkan modal atau investasi di Indonesia. Izin prinsip sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu izin prinsip. Izin ini diperuntukkan untuk membuka investasi baru. Kedua, izin prinsip perluasan. Izin ini diperlukan untuk kepentingan ekspansi perusahaan. Ketiga, izin prinsip perubahan. Izin ini harus Anda urus ketika terdapat perubahan rencana investasi semula atau perubahan realisasi yang ada. Keempat, izin prinsip merger atau penggabungan. Izin ini diperuntukkan bagi investor yang ingin memadukan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Yang ke-8, izin penggunaan tanah. IPPT adalah salah satu jenis
perizinan yang digolongkan dalam izin pemanfaatan ruang yang merupakan dasar penerbitan izin mendirikan bangun dan izin usaha. IPPT berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. IPPT adalah izin menggunakan tanah untuk usaha non-pertanian atau rumah tinggal sampai dengan luasan kurang dari 10.000 meter atau 10.000 meter persegi dan dipersamakan sebagai izin lokasi. Pelayanan izin penggunaan pemanfaatan tanah atau IPPT dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atau DPMPT Kabupaten Bantul serta Kantor Pertanaman Kabupaten Bantul atau Kantah Bantul. 9. IMB atau izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan atau bisa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Izin IMB bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang sesuai dengan peruntukan lahan. Selain itu, pemilik bangunan akan memperoleh perlindungan hukum. 10. Akta pendirian perusahaan dari notaris. Akta pendirian perusahaan adalah dokumen yang disahkan oleh notaris untuk mendirikan sebuah perusahaan. Bentuk badan usaha yang menggunakan dokumen ini antara lain adalah pendirian PT, yayasan, pendirian CF, dan lembaga komersial yang lainnya. Fungsi dari pembuatan akta pendirian perusahaan tersebut antara lain sebagai bentuk legalitas perusahaan secara profesional di mata hukum, memberikan kejelasan status tentang kepemilikan suatu perusahaan sebagai syarat untuk membuat dokumen perizinan lain seperti SIUP dan TDP. Sekian dari saya, terima kasih.